Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami yang sudah dipakai Tuhan melayani dalam paduan suara pada pagi ini. Tuhan terus memberi kepada mereka hati yang melayani Tuhan, sehingga seumur hidup mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Dan jikalau mungkin ada yang Tuhan panggil menjadi hamba-Mu untuk melayani seumur hidup. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang akan masuk ke dalam universitas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik di dalam kota maupun di luar kota. Biarlah Tuhan yang menaruh di dalam hati mereka, hati yang takut akan Tuhan, hati yang penuh tanggung jawab, dan hati yang tidak mau membuang anugerah Tuhan. Sehingga kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka tidak sia-siakan. Sekarang kami sudah tiba waktunya menerima isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan menopang hamba-Mu untuk menunaikan tugas apa yang harus hamba lakukan untuk menyalurkan isi hati Tuhan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita membuka 3 Yohanes. Minggu lalu kita sudah merenungkan tentang hidup dalam kebenaran. Apa artinya? Apa akibatnya hidup dalam kebenaran? Apa yang harus kita lakukan untuk hidup dalam kebenaran? Sekarang kita bersama-sama akan melanjutkan 3 Yohanes ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. 3 Yohanes pasal 1, hanya satu pasal, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita membaca bersama-sama keempat ayat ini. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Saudara sekalian, kita ingat dari pembahasan 2 Yohanes, kita sudah belajar bahwa konteksnya adalah Paulus sedang berbicara kepada jemaat, kepada Gaius, kepada jemaat di dalam gereja-gereja rumah. Kalau saudara ingin mempunyai gambaran tentang gereja-gereja rumah, kita bisa mengikuti KKR regional. Sekalipun mereka bukan gereja rumah, tetapi mereka adalah gereja yang ada di pedalaman-pedalaman, di pelosok-pelosok. Saudara, di dalam gereja di mana tidak ada hamba Tuhan, seperti di Tiongkok, saudara, seperti di Afrika, seperti di Amerika Latin, saudara, di beberapa bagian tertentu, dan di Timur Tengah. Gereja tidak ada hamba Tuhan. Ada 7 lokasi daripada gereja rumah, hanya 1 hamba Tuhan yang berkeliling. Saudara, kalau keburu pagi sore 2, karena tidak ada penerbangan, harus naik sepeda motor 90 kilo, 100 kilo. Kalau tidak keburu seminggu 1, setiap minggu 1 dia berkeliling, saudara. Saudara, sehingga sampai di situ baru mereka kebaktian minggu. Saya pernah membaca di dalam bulletin dari lembaga misi, ada gereja yang kebaktian hari Minggu 8 minggu sekali, tunggu pendetanya datang. Lalu saudara, ketika mereka lagi menunggu, datang pengajar palsu berkeliling. Saya juga orang Kristen, saya juga memberitakan firman, saya juga diutus Tuhan. Oh, dia hafal ayat-ayat. Akhirnya mereka karena kurang mengerti Alkitab, mereka langsung serahkan dia berkhotbah. Lalu mereka menerima ajaran sesat. Itulah yang Yohanes katakan, jangan terima dia. Kalau dia tidak membawa ajaran Kristus, jangan terima dia. Jangan memberi salam kepada dia, barang siapa memberi salam kepada dia, berbagian dalam kejahatan. Itu surat 2 Yohanes. Sampai dalam surat 3 Yohanes, Yohanes justru memuji Gaius yang menerima pengajar-pengajar yang benar. Sama juga ya, pengajar-pengajar yang benar. Seperti KKR regional, saya selalu ingin saudara bisa ikut KKR regional. Karena itu kesempatan kita sadar bahwa berkat yang Tuhan beri kepada kita di Gary, saudara, begitu limpah. Karena mereka tidak memperoleh kesempatan seperti itu. Lalu saudara, kita kalau pergi ke KKR regional, terutama kalau di Alor atau di daerah Indonesia Timur yang lebih terbelakang, saudara sekalian, di situ saudara kita pergi, kita utus dari kota Kalabahi, diutus. Ini Pak Budi ada di sini, saudara sekalian, mereka diutus ke pinggir laut. Lalu sampai di sana tidur di mana? Tidur saja di rumah tukang ojek, tidur saja di rumah guru, tidur saja di rumah pendeta. Pak, seadanya ya Pak ya, makan apa? Oh gampang, karena di pinggir laut. Dia pergi ke laut, dia snorkeling, diving, coblos ikan, saudara. Naik 20 ekor, panggang makan, itulah makanan mereka. Selama
Banyak saudara kesempatan itu. Nanti saudara bulan September kita akan pergi ke Alor. Harap saudara bisa ikut KKR regional. Saudara Alor itu saudara sekalian adalah KKR regional plus. Plus dapat pemandangan yang indah saudara. Jadi saudara yang pemandangan yang indah yang mana? Yang paling sulit jalannya. Semakin sulit jalannya, semakin jauh, semakin berisiko, pemandangannya semakin indah. Dan biasanya laki-laki yang diutus ke sana dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis baru pulang ke kota, baru berkumpul dengan kita yang lain. Saudara, di situ kita mengerti. Mereka terima kita. Sekalipun dari Jakarta orang awam, tapi sampai di sana saudara mereka anggap seperti pendeta. Bapak beritakan firman, Bapak pendeta. Nah, itu lihat saudara bahayanya ya. Yang benar dia terima, yang enggak benar juga dia terima saudara. Karena sepanjang Alkitab ya semua dipanggil pendeta. Perempuan dipanggil pendeta, laki dipanggil pendeta. Semuanya mereka terima. Itu adalah pengalaman kita dalam KKR regional. Saudara sekalian, Yohanes memuji Gaius dengan 4 pujian dalam ayat ke-5 dan ke-6. Pertama, engkau bertindak sebagai orang percaya. Yang kedua, engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara sekalipun mereka adalah orang asing. Yang ketiga, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Yang keempat, baik benar perbuatanmu. Apa yang Gaius lakukan saudara? Dia menolong pemberita-pemberita kebenaran itu. Dia menerima mereka, dia mendukung pelayanan daripada para pemberita kebenaran. Engkau orang percaya apa enggak? Kalau engkau orang percaya, berarti engkau sudah mengenal kebenaran. Engkau sudah mengenal firman Allah yang adalah kebenaran. Engkau sudah mengenal Tuhan Yesus yang adalah kebenaran. Engkau wajib mendukung pemberita-pemberita kebenaran itu. Engkau tidak boleh tidak mendukung pemberita-pemberita kebenaran itu. Karena engkau sudah mengenal kebenaran. Engkau orang percaya, engkau bertindak sebagai orang percaya. Kalimat ayat pertama dari ayat ke-5 ini sangat bagus sekali. Engkau bertindak sebagai orang percaya. Berarti tindakanmu mesti diuji. Tindakanmu adalah tindakan orang percaya atau bukan. Kalau engkau orang percaya, engkau harus mengerti tindakan apa yang harus engkau lakukan sebagai orang percaya. Engkau bertindak sebagai orang percaya. Engkau harus mengerti. Saudara sekalian, Yohanes memuji Gaius. Karena sebagai orang percaya dia berusaha berbuat segala sesuatu untuk mendukung para pemberita kebenaran. Yaitu menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Di daerah-daerah saudara sekalian, tidak seperti kita di kota-kota atau di Jawa, saudara di Sumatera yang lebih maju. Saya pernah humas Kapin di NTT saudara sekalian, langsung berangkat. Ayo kita ke desa itu untuk ajak mereka ikut KKR Patong. Lalu saudara selalu pikirnya seperti di kota besar. Berangkat saja, nanti lapar tinggal masuk rumah makan. Sampai di situ baru sadar tidak ada rumah makan. Lalu saya tanya, di sini ada rumah makan? Tidak ada. Ada kios? Ada, cuma 1 Pak kios. Lalu pergi ke situ. Orang situ tidak beli biskuit. Saya tanya, jual biskuit enggak? Karena kalau beli Indomie mau masak di mana? Jadi beli biskuit, ada biskuit? Ada. Lalu dia bawa saya ke lemarinya, biskuitnya sudah tertumpuk debu tebal. Coba Pak dibersihin, dilihat dulu expired date-nya. Masih bisa dimakan enggak? Oh masih bisa Pak, kurang 3 bulan lagi atau berapa bulan. Ya sudah enggak apa-apalah, paling banyak sakit perut. Makan daripada enggak makan saudara. Karena di situ enggak ada rumah makan. Di daerah-daerah tidak ada rumah makan. Maka orang yang memberitakan kebenaran keliling-keliling. Kalau sampai satu tempat ada yang terima mereka. Nah ini yang Yohanes katakan, baik benar perbuatanmu. Jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Kita orang percaya. Kita sudah mengenal Kristus. Itu sebabnya orang yang memberitakan Kristus kita harus dukung. Kita sudah mengenal kebenaran. Itu sebabnya orang yang memberitakan kebenaran kita harus dukung. Kita sudah mengenal firman Tuhan. Itu sebabnya orang yang memberitakan firman Tuhan kita harus dukung. Paulus mengatakan penatua-penatua yang baik kepemimpinannya harus dihormati 2 kali lipat, terutama yang memberitakan firman. Penatua pendeta, penatua awam yang baik kepemimpinannya harus dihormati 2 kali lipat kata Paulus. Terutama mereka yang memberitakan firman. Ini perintah. Supaya kita menghormati mereka yang melayani Tuhan, kita mendukung mereka yang memberitakan kebenaran, kita mendukung mereka yang memberitakan firman Tuhan. Itu adalah tugas kita. Mari kita bandingkan dengan Galatia 6. Mari kita buka Galatia pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10.
Janganlah kamu berjemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan jemu-jemu berbuat baik, terus berbuat baik selama ada kesempatan. Kamu jangan berpikir bahwa kesempatan terus ada. Kata selama masih ada kesempatan berarti kesempatan tidak terus ada. Kalau ada kesempatan harus berbuat baik. Apa itu? Salah satunya adalah mendukung mereka yang memberitakan firman. Mendukung mereka yang melayani Tuhan. Mendukung mereka yang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya bilang kepada pengurus, kalau orang yang menikah, anak-anak muda yang menikah yang melayani aktivis-aktivis, sebisa mungkin saya memberkati sendiri. Sebagai bentuk dukungan kepada mereka yang melayani Tuhan. Kalau bisa, kecuali jadwalnya bentur, tidak bisa ya sudah, kasih Pak Calvin. Dulu Pak Calvin ya. Sekarang karena tidak ada pendeta, saya semua memberkati. Tapi dulu saya katakan, kalau yang aktivis, kalau bisa jadwalnya cocok, mereka biar saya berkati. Sebagai gembala sidang yang bertanggung jawab, memperhatikan dan mendukung mereka yang melayani Tuhan. Memperhatikan mereka yang melayani Tuhan. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik selama masih ada kesempatan. Belum tentu ada kesempatan, kalau ada kesempatan mari kita berbuat baik. Hei orang kaya, kalau kamu tidak menolong Lazarus, Lazarus mati duluan. Akhirnya kesempatan kamu menolong Lazarus, kesempatan itu diambil. Meskipun kamu masih mampu menolong, Lazarusnya sudah mati duluan. Seringkali saudara kesempatan ada karena kita mampu dan yang dilayani ada. Tapi saudara sekalian, kadang-kadang kesempatan itu diambil oleh Tuhan. Salah satu yang terjadi setelah perubahan politik di Hong Kong, saya tanya kepada Patong, sampai sekarang Patong tidak lagi memimpin KKR di Hong Kong. Saudara bayangkan berpuluh-puluh tahun Patong memimpin KKR di Hong Kong. Bahkan dulu setiap minggu, setiap hari Rabu pergi ke Hong Kong. Saudara. Setiap minggu, setiap hari Selasa berkhotbah di Hong Kong. Berpuluh-puluh tahun. Sekarang kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Saudara, karena kita bukan ingin kita yang menguasai segala sesuatu. Perubahan politik, kesempatan itu sudah tidak ada lagi. KKR di Hong Kong sudah tidak bisa ada lagi. Hanya ada gereja kita bahasa Indonesia, ada gereja kita bahasa Mandarin, tapi KKR besar-besar. Bukan lagi sesuatu yang mudah diadakan di Hong Kong. Demikian pula saudara sekalian, kita harus senantiasa sadar, oh KKR regional. Sekarang diajak kita tidak mau, besok kita mau, tubuh sudah sakit. Besok kita mau, uang sudah tidak ada. Sekarang kita diajak gak mau, besok kita mau, uang ada, tubuh sehat. Perubahan politik kita tidak tahu, sudah tidak boleh lagi KKR regional ke daerah itu. Berarti saudara, kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Selama masih ada kesempatan, kata Paulus, selama masih ada kesempatan, berarti kesempatan tidak selalu ada. Mari kita berbuat baik. Kepada siapa? Paulus berkata berbuat baik kepada semua orang. Selama dia orang, berbuat baik kepada dia. Pokoknya dia orang, dia manusia, berbuat baik kepada dia. Tetapi Paulus berkata, utamakan kawan-kawan kita seiman. Berarti apa? Berarti ada prioritas. Berarti ada pengarahan. Karena kita tidak mampu berbuat baik kepada semua orang. Kita ada keterbatasan. Itu sebabnya Paulus berkata, utamakan saudara-saudara seiman. Utamakan mereka yang berada dalam rumah Tuhan. Itu terjemahan yang lebih sesuai dengan bahasa asli. Utamakan mereka yang ada dalam rumah iman, household of faith. Utamakan mereka. Saudara, berarti apa? Berarti tugas kita untuk mendukung para pemberita kebenaran adalah tugas orang percaya. Engkau bertindak sebagai orang percaya. Lakukan segala sesuatu untuk membantu saudara-saudaramu. Baik benar perbuatanmu. Inilah kesaksian kasihmu. Minggu lalu kita bicara tentang kesaksian hidup dalam kebenaran. Sekarang Yohanes bicara tentang kesaksian kasih. Apa itu saudara? Lakukanlah sesuatu. Terutama untuk mendukung mereka yang melayani Tuhan. Mendukung mereka yang memberitakan kebenaran. Mendukung mereka yang boleh dipakai Tuhan. Dulu di satu cabang GRI, mereka mengadakan pembinaan untuk hamba-hamba Tuhan dari desa selama beberapa hari. Lalu seorang ibu yang tua dan sederhana ekonominya, dia berkata kepada pengurus, saya tidak bisa beri persembahan. Tapi bolehkah tiap kali kalau pendeta-pendeta dari kampung dikumpulkan di sini, saya datang mengurusi dari tempat tidur, dari makanan. Oh silakan, itu pelayanan dia.
untuk mendukung hamba-hamba Tuhan dari daerah yang dilatih di tempat itu. Saudara, dia datang, dia sediakan waktu karena dia sudah orang tua, sudah pensiun, saudara, tidak ada anak kecil yang dia urus. Dia datang saudara pagi sampai malam pulang. Besok pagi lagi datang saudara, terus memperhatikan, membantu saudara. Saya datang ke sini terserah, dikasih tugas apa saya ikut. Ibu nanti atur ya piring apa segala. Sungguh indah kalau kita bisa dipakai oleh Tuhan di dalam mendukung mereka yang memberitakan kebenaran dan melayani Tuhan. Ini pertama. Saudara, tugas kita sebagai orang percaya. Saudara, tugas kita, maka saudara tidak pergi ke KKR regional minggu depan di Pekanbaru. Tugas kita adalah mendoakan. Kalau kita nggak pergi ke KKR regional bukan berarti saya bebas tugas, saya tidak lakukan apa-apa. Tidak, kita yang tidak pergi, kita juga melayani. Yang pergi melayani, yang tidak pergi juga melayani. Yang tidak pergi tugas saudara adalah mendoakan mereka yang diutus sampai ke desa-desa. Mendoakan mereka yang pergi ke tempat yang jauh untuk boleh memberitakan firman Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, kita lihat saudara yang kedua. Yang pertama, saudara, ini yang kedua. Yohanes berkata kepada Gayus, saudara, baik benar perbuatanmu jika engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Worthily of what God expects. Menurut apa yang Tuhan harapkan, menurut apa yang Tuhan tuntut. Saudara, menolong orang lain bukan di dalam sudut pandang kita. Bukan di dalam sudut pandang yang kita inginkan. Tetapi dalam sudut pandang Tuhan. Menolong bukan menurut kita mau, kita mau menolong, ya kita mau menolong saudara sekalian. Lalu kita akhirnya saudara kadang-kadang seperti saya juga pernah cerita kepada saudara. Orang mau jual mobil sulit. Mobilnya apa? Mercy S berapa ratus tahun 70-an. Borosnya minta ampun. Jual sulit, tidak ada yang mau beli. Sudah persembahkan ke gereja. Akhirnya dipakai sama pendeta. Bensinnya 1,4, 1 liter 4 rumah. Ya. Borosnya minta ampun. Saudara, baru pom bensin lagi. Akhirnya pendeta yang pakai mobil itu masuk ke dalam pergumulan yang baru. Pertengkaran suami istri, tidak habis-habisnya. Saudara. Wah susah, jangan. Saudara, tanah dia jual sulit. Sudah serahkan gereja. Lalu dikasih catatan. Pak tolong diterima dengan catatan 1 harus dirikan gereja. Sinode atau cabang, tidak ada pergumulan dirikan cabang di situ. Lalu kalau ikut kamu kasih tanah berarti bukan pimpinan Tuhan, pimpinan kamu. Lalu mendirikan cabang di situ. Pak ada beban enggak? Ada. Kapan? 1000 tahun lagi baru dirikan cabang. Ini desa. Dari kota aja 200 kilo sampai ke desa itu. Mau dirikan cabang di situ, sekelilingnya tuh cuma pohon. Siapa yang mau kebaktian di situ? Belum ada beban. Kota-kota besar aja belum semua ada GRI. Saudara, maka saudara sekalian, itu menjadi satu beban. Bukan menurut cara yang kita mau. Bukan menurut keinginan yang kita mau. Tetapi menurut cara yang Tuhan mau. Menurut cara yang berkenan kepada Allah. Seperti Ibrani 11, 12 bagian akhir dikatakan. Kamu harus beribadah di dalam cara yang berkenan kepada Allah. Itu sebabnya terus menerus diingatkan ya. Jangan terlambat, jangan terlambat, jangan terlambat, jangan terlambat. Karena Ibrani 12 bagian akhir berkata, kamu harus beribadah di dalam cara yang berkenan kepada Allah. Bukan menurut cara yang kita mau. Saudara, sama juga menolong orang, mendukung hamba-hamba Tuhan, mendukung para pemberita kebenaran. Bukan di dalam cara yang kita inginkan. Tetapi di dalam cara yang Tuhan inginkan. Berkenan kepada Allah atau tidak. Kita tidak seperti orang dunia ya. Orang dunia saudara kalau sudah kepepet, apa saja dia lakukan. Ada seorang, saudara sekalian, kesulitan dapat pekerjaan. Dia pergi ke toko-toko di downtown. Bisa nggak terima orang jaga toko? Wah, enggak bisa. Kita aja karyawan banyak nganggur ini kok. Mau berhentiin susah. Pindah lagi ke sana, terus cari pekerjaan. Pergi ke gudang, ada nggak lowongan saya bisa jaga gudang? Nggak ada, penuh. Lalu secara di tengah-tengah dia keliling-keliling itu sampai di pohon-pohon itu. Ada plang, ada tulisan di situ. Plang, ada tulisan di situ. Lowongan pekerjaan, bekerja di kebun binatang. Wah, pikir-pikir ya paling juga kasih minum gajah, ya kan, kasih rumput kepada kuda. Ya enggak apa-apalah, daripada saya enggak ada pekerjaan, sudah tight, sudah setengah mati, sudah masuk ke situ. Tuh dia pergi ke situ, dia bilang langsung datang ke kebun binatang apa. Langsung dia pergi ke situ, sampai di sana kerja apa? Gini ya.
Ini bulan Mei akhir. Bulan Juni liburan anak sekolah. Anak sekolah selalu datang ke kebun binatang. Cuma monyetnya mati. Nah, kami untuk panggil beli monyet lagi dalam waktu berapa minggu itu sulit. Cari di mana sulit. Jadi bisa nggak kamu pakai baju monyet, kamu lompat-lompat aja di pohon. Nanti pagi sampai sore. Tapi kalau kebun binatang buka jam 10, kamu harus datang jam 8. Sebelum semua masuk, kamu masuk dulu pakai baju, makan. Kamu cuma loncat-loncat pohon, kasih makan pisang, loncat-loncat gitu aja. Sampai kebun binatang tutup jam 4, jam 5 sudah selesai tugas kamu. Besok begitu lagi. Gimana? Jaga toko penuh, jaga gudang penuh. Ya sudahlah, enggak apa-apa, enggak ada keahlian kok. Ya, cuma gampang aja pakai baju monyet, loncat-loncat. Lalu saudara sekalian sudah dia kasih baju monyet, loncat-loncat. Wah, anak-anak senang, saudara. Anak-anak lempar pisang, apa segala pohon, segala macam. Dia di pohon, lari di pagar itu, jadi kandangnya itu kan ada pagar. Dia duduk di pagar situ, turun ke bawah, naik pohon lagi gitu terus. Sampai satu hari, saudara, sudah sore, anak-anak sudah pulang, sudah sepi, saudara, sebelum jam kebun binatang tutup, dia di pagar, saudara, jatuh ke dalam sungai kecil di sebelahnya. Kandang itu ada sungai kecil, saudara, dia jatuh ke situ. Enggak apa-apa, saudara, cuma dia jatuh situ basah. Nah, waktu dia jatuh, saudara, persis di jerujinya singa. Jeruji, saudara, singa itu, saudara, jerujinya besar-besar, saudara. Wah, langsung didatangi singa. Karena saudara sekalian dia ketakutan, dia teriak, tolong, tolong. Singanya bilang, jangan teriak, kalau enggak kita berdua dipecat. Ya. Saudara, ternyata singanya juga orang, saudara, di dalamnya. Orang di dalam dunia kalau sudah kepepet, tidak lagi pikir yang benar, yang mana. Pokoknya sudah apa yang dia bisa lakukan, dia lakukan. Benar, enggak benar. Soal anak-anak itu ditipu, dia enggak peduli. Pokoknya dia bisa tidak kelaparan dan sebagainya. Saudara sekalian tidak, kita di dalam Tuhan, cara yang berkenan kepada Allah. Ibadah ada standarnya. Menolong orang ada standarnya. Pelayanan ada standarnya. Ikut KKR regional harus ini, harus ini, harus ini. Kok banyak aturan ya? Orang mau melayani kok banyak aturan. Supaya pelayanan kita berkenan kepada Allah. Harus ikut pelatihan. Harus bikin bahan khotbah. Harus praktek di depan hamba Tuhan. Setelah itu dievaluasi. Lulus baru boleh melayani Tuhan. Supaya berkenan kepada Allah. Ini 2 kali ya. 1 Ibrani 12, 1 3 Yohanes. Cara yang berkenan kepada Allah. 2 kali Alkitab bicara ini. Itu sebabnya saudara sekalian, di dalam menolong orang kita harus melihat sudut pandang Tuhan. Tuhan maunya apa? Bukan kita ada, lalu kita langsung tolong. Kita mesti tanya sama Tuhan. Tuhan mau apa tidak? Kalau Tuhan tidak mau, jangan. Kita harus betul-betul bergumul. Kadang-kadang orang yang memerlukan pertolongan bukan orang yang minta pertolongan. Ini beda. Seringkali orang yang memerlukan pertolongan justru bukan orang yang minta pertolongan. Itu sebabnya saudara kita harus betul-betul bergumul supaya kita peka kepada siapa kita menolong mereka. Saudara sekalian, di dalam 2 sisi, di dalam bicara tentang 3 Yohanes ini, dalam mendukung hamba-hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran, dalam mendukung para pemberita Injil, kita melihat 2 sisi harus belajar. Pertama, dari sisi jemaat yang memberi pertolongan, kita mempunyai beberapa prinsip yang kita harus pegang. John Stott mengatakan, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang mewakili Tuhan. Kita harus memperlakukan mereka dengan hormat seperti kita menghormati Tuhan. John Stott berkata, mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Bagaimana kita treat mereka harus seperti kita menghormati Tuhan. Saudara, kita tidak boleh sembarangan kepada mereka. Howard Marshall mengatakan, saudara sekalian, jangan memperlakukan misionaris seperti pengemis. Jangan memperlakukan para misionaris seperti pengemis. Mereka menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan. Sehingga kita tidak boleh sembarangan di dalam memperlakukan mereka. Patong berkata, kalau berikan persembahan kepada hamba Tuhan, amplop dipegang 2 tangan. Itu tandanya kita hormat kepada hamba Tuhan. Amplop itu dipegang 2 tangan. Ini ajaran yang Patong ajarkan. Saya selalu berusaha memegang cawan. Kalau saudara perhatikan perjamuan kudus, cawan selalu saya pegang 2 tangan. Rotinya selalu saya pegang 2 tangan. Untuk menghormati darah Kristus dan tubuh Kristus. Pegangnya 2 tangan, saudara. Jadi bukan 1 tangan, saudara sekalian, bukan. Waktu kita memberikan persembahan kepada hamba Tuhan,
Saudara, kita memberikan dengan hormat. Istri saya mengajari saya, saudara sekalian. Saya belajar dari istri saya. Kita kalau kasih orang uang, termasuk pembantu, istri saya bilang, ambil amplop, masukkan dalam amplop. Dia manusia yang harus kita hormati. Jangan kita kasih uang kayak kasih ke tukang parkir. Kita kasih dia amplop, meskipun cuma sedikit uangnya. Mbak, ini uang untuk apa? Untuk beli pulsa atau apa, saudara. Kita kasih dia uang. Kita belajar untuk menghormati. Nah, saya belajar itu dari Patong juga, saudara, khususnya kepada hamba-hamba Tuhan. Jangan perlakukan mereka seperti pengemis. Jangan memperlakukan mereka dengan sembarangan, sebab mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang mewakili Tuhan. Dari kita jemaat yang mendukung mereka, pertama sikap hormat. Yang kedua, kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan lupa kita hanya alat yang dipakai Tuhan untuk mendukung mereka. Kita bukan Tuhan, kita hanya alat Tuhan yang dipakai untuk mendukung mereka. Itu sebabnya setelah kita memberikan dukungan kepada mereka, kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Ketiga, jangan savior syndrome. Di dalam klip yang ditayangkan di internet, saudara, saya sudah mengatakan dalam khotbah yang lalu, saudara, ada orang-orang yang saudara sengaja cari gereja atau pelayanan yang paling miskin melarat, baru dia beri persembahan di situ. Supaya dia tampil sebagai pahlawan. Dia tidak akan beri persembahan ke gereja yang besar. Dia tidak akan berikan persembahan kepada pelayanan-pelayanan yang besar. Karena di situ secara persembahan dia tidak ada artinya. Dia cari gereja yang sudah melarat miskin. Hamba Tuhan yang melarat miskin. Pelayanan yang melarat miskin. Dia kasih ke situ. Wah, ini luar biasa. Langsung salaman, langsung cium tangan. Ini Tuhan sudah sampai. Maka saudara, dia merebut kemuliaan Tuhan. Dia menempatkan diri dia sebagai Tuhan. Itu adalah persembahan yang dibenci oleh Tuhan. Saya sudah singgung itu di dalam klip yang ditayangkan oleh tim medsos di internet, saudara. Kita tidak, kita mau memberikan dukungan persembahan, saudara, jangan tanpa sikap hormat. Harus dengan sikap hormat. Harus dengan sikap yang rendah hati. Jangan merasa mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan dengan savior syndrome, merasa kita adalah juru selamat yang menolong mereka. Kita tidak mendukung mereka, mereka hidup. Coba saudara bayangkan, berapa ribu misionaris di dunia ini yang tidak kita dukung. Mereka bisa hidup enggak? Mereka bisa hidup. Membuktikan tanpa kita pun pekerjaan Tuhan bisa jalan. Berapa banyak hamba Tuhan di daerah-daerah yang begitu menderita, kita doakan pun enggak. Tetap tangan Tuhan memelihara mereka. Itu adalah satu hal yang membuktikan bahwa tanpa kita pun pekerjaan Tuhan bisa jalan terus. Kita hanya alat yang kecil. Yang kalau Tuhan masih mau pakai itu adalah berkat Tuhan yang kita harus terima kasih kepada Tuhan. Kalau tidak pun Tuhan tetap bisa bekerja terus menerus. Dari sudut pandang jemaat, ini adalah 3 hal. Jangan tanpa sikap hormat. Jangan dengan kurang sopan. Harus hormat. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan savior syndrome. Kita menjaga sikap hati kita dengan hormat dan rendah hati. Kita sadar anugerah Tuhan. Sekarang kita mendukung hamba-hamba Tuhan. Kita mendukung para pemberita kebenaran, mendukung para pemberita Injil. Dan bukan hanya hamba-hamba Tuhan, orang yang melayani Tuhan. Kita mendukung mereka, kita memperhatikan mereka. Sebaliknya, dari sisi hamba-hamba Tuhan pun juga harus senantiasa mengerti. Seperti saya sudah pernah singgung, saya juga pernah tulis panjang lebar di dalam grup hamba Tuhan GRI. Sepanjang Alkitab dan sepanjang sejarah, tidak ada hamba Tuhan yang dipakai besar, yang hatinya cinta uang. Tidak ada. Tidak ada hamba Tuhan yang dipakai besar-besaran, baik di dalam Alkitab maupun di dalam sejarah, yang hatinya cinta uang. Malah Alkitab memberikan kepada kita 3 contoh orang yang hatinya untuk uang dikutuk oleh Tuhan. Pertama, Akan. Dia mencuri barang-barang yang dilarang. Akhirnya seluruh Israel kalah dari Ai. Dan akhirnya Akan dilempar batu sampai mati. Dalam Yosua pasal 7. Kedua adalah Gehazi, yaitu hamba daripada Elisa. Setelah Elisa menyembuhkan Naaman dari penyakit kusta, lalu Naaman pergi, dia rasa, tuanku terlalu sungkan, tidak minta uang. Dia kejar Naaman, pergi minta uang. Dia pikir Elisa tidak tahu. Elisa berkata, hatiku turut turun waktu kamu turun dari kuda minta uang. Lalu kemudian saudara sekalian, Elisa bilang sama dia, Naaman, uangnya pergi kepada engkau, kustanya juga ikut kepadamu. Sehingga Gehazi sakit kusta. Orang yang ketiga adalah Iskariot, yang setelah menerima uang karena menjual Yesus, uangnya dia buang, dia kembalikan, dan dia pergi dan menggantung diri.
3 kali memberitahu kita, orang yang melayani Tuhan, kalau hatinya untuk uang, justru bukan saja tidak diberkati, dikutuk. Itu sebabnya saudara sekalian, sebagai hamba Tuhan, kita betul-betul harus menjaga hati bersih daripada uang. Di dalam sejarah saudara, kita melihat patung sendiri juga contoh yang sangat jelas bagi kita. Berapa banyak orang yang dia memberikan batik, memberikan arloji, memberikan uang. Itu adalah satu kesaksian yang luar biasa. Patung sendiri tidak banyak cerita, saudara, terutama kalau memberikan dukungan. Tapi kadang-kadang kita ketemu orang, dia berkata, saya studi lanjut di Amerika, Patong yang memberikan dukungan, uang beasiswa untuk studi lanjut dari kantong dia sendiri. Seorang pendeta kita waktu berangkat ke luar negeri pertama kali, terakhir sebelum berangkat dia ke GRI Pusat. Patong, saya mau pamit, saya mau berangkat ke Belanda untuk studi lanjut. Oh ya, langsung dari kantongnya sendiri, dia kasih berapa ribu dolar untuk hamba Tuhan pergi. Itu contoh. John Sung, Charles Finney, D.L. Moody. Ruben Torrey mengatakan D.L. Moody secara uang melewati tangan dia ribuan dolar, jutaan dolar. Tapi tidak tempel di jarinya. Tidak ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan besar-besaran. Yang hatinya untuk uang. 2 ya, saya bilang sama istri saya tidak mau diganggu oleh uang. Tidak mau 1% khawatir uang. Tidak mau 1% cinta uang. Kenapa? Rahasianya Tuhan sudah beri. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ketika orang pengemis yang lumpuh itu, Petrus ketemu dengan dia. Petrus berkata kepada dia, emas dan perak tidak ada padaku, demi nama Yesus berjalanlah. Petrus tidak punya emas dan perak, tapi dia punya kuasa rohani yang menyertai dia. Itulah yang paling diperlukan oleh hamba Tuhan. Bukan emas dan perak, yang paling diperlukan oleh hamba Tuhan adalah kuasa rohani. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus berjalanlah, dan orang lumpuh itu disembuhkan. Kuasa rohani, bukan emas dan perak itu yang dicari oleh hamba Tuhan, tidak, saudara. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan besar-besaran dalam sejarah, selalu ada satu ciri yang sama, hatinya tidak 1% khawatir uang, tidak 1% cinta uang. Saudara, Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah Para Rasul pasal ke-20, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Itu harus bersih daripada uang. Kalau masih ada khawatir uang, masih ada cinta uang, sulit dipakai oleh Tuhan besar-besaran. Kuasa rohani tidak ada. Saudara, D.L. Moody mengatakan, coba lihat orang-orang Farisi. Yesus bilang apa? Ketika Yesus bicara tentang doa, puasa, dan memberi sedekah. Mereka ingin dipuji. Lalu Yesus tambahkan satu kalimat. Mereka sudah memperoleh upahnya. Coba saudara lihat. Di dalam Matius pasal yang ke-6. Mereka memberikan berpuasa, ingin dipuji. Mereka dipuji orang. Mereka memberi sedekah, ingin dipuji. Mereka dipuji orang. Mereka berdoa, ingin dipuji. Dipuji orang. Yesus berkata, mereka sudah mendapat upahnya. Dan D.L. Moody mengatakan, coba lihat, yang mereka inginkan yaitu pujian orang. Tuhan izinkan mereka alami, tapi kuasa rohani, kemuliaan Tuhan tidak diberikan kepada mereka. Itu sebabnya saudara sekalian, kalau hamba Tuhan yang benar, dia tahu bahwa kamu mau uang, kamu mau kaya, aku beri kamu kekayaan. Tapi pelayananmu tidak mempunyai kuasa apapun. Buat apa? Buat apa? Kalau mau kaya nggak usah jadi pendeta, jadi pengusaha. Kalau mau jadi pendeta berarti yang dikejar adalah kuasa rohani. Yang dikejar adalah perkenanan Tuhan. Supaya kalau dia berkhotbah banyak yang bertobat. Yang dikejar bukan uang. Yang dikejar bukan pujian orang. Yang dikejar adalah orang mengatakan, Pak, terima kasih. Melalui khotbah yang lalu, saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Itu yang diinginkan. Itu yang dikejar, itu yang dicari. Kuasa rohani. Itu sebabnya Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi dalam nama Yesus engkau berjalanlah. Kuasa rohani menyertai Petrus. Paulus ngomong yang kurang lebih mirip. Perak, emas, pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Sama. Saudara, nanti ketemu di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru sama. Justru yang hatinya untuk uang malah dikutuk oleh Tuhan. Itu yang harus kita mengerti, saudara. Pada waktu kita memberikan dukungan, pertolongan kepada orang-orang yang dipakai Tuhan melayani Tuhan, terutama hamba-hamba Tuhan, selalu kita sadar uang bukan kebutuhan mereka yang paling utama. Pertama, saya selalu ajar saudara doakan ini dan nanti kita doa berlutut juga kita doakan ini. Pertama yang paling diperlukan hamba Tuhan adalah the heart of the Father. Hati Bapa. Bapa mau apa? Itu yang paling diinginkan. Hati Bapa itu yang paling diinginkan.
Dia datang, dia berbicara hati Bapa. Bukan berbicara isi hati dia, bukan berbicara keinginan dia. Itu yang harus kita doakan dari hamba-hamba Tuhan. Pertama, hati Bapa. Kedua, kemuliaan Kristus dan kasih Kristus. Itu hal kedua. Itu yang kita berdoa supaya dia penuh melimpah dengan kemuliaan Kristus. Dia penuh melimpah dengan kasih Kristus. Sehingga waktu dia berkhotbah orang mengatakan, saya melihat sendiri Yesus dimuliakan. Waktu dia berkhotbah orang merasakan kasih Kristus sungguh nyata dalam pelayanan dia. Itu yang paling diperlukan hamba Tuhan. Ketiga, kuasa Roh Kudus. Ini adalah saudara dari 3 pribadi. Hati Bapa, kasih dan kemuliaan Kristus, kuasa Roh Kudus. Ini yang paling diperlukan oleh hamba Tuhan. Uang nomor sekian, bahkan kesehatan pun nomor sekian. Hamba Tuhan saudara sampai tinggal suara tok yang keluar, masih bisa dipakai Tuhan? Saya berkata kepada saudara, hamba Tuhan yang sudah mati pun tulisannya masih bisa dipakai Tuhan. Maka kesehatan bukan yang paling utama. Uang apalagi saudara sekalian. Yang penting dipakai Tuhan, dia sudah tidur di tempat itu cuma ngomong saja satu kalimat, bertobatlah, cintailah Tuhan. Orang yang dengarkan suara dia menangis. Bertobat, kuasa itu yang paling diperlukan. Hati Bapa, kemuliaan dan kasih Kristus, kuasa Roh Kudus. Semua, hati Bapa, kemuliaan dan kasih Kristus, kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, hati Bapa, kemuliaan dan kasih Kristus, kuasa Roh Kudus. Ini yang harus saudara doakan siang malam untuk hamba-hamba Tuhan. Itulah kebutuhan mereka yang paling utama. Itulah kebutuhan mereka yang paling penting. Supaya dia naik mimbar, dia bawa hati Bapa. Supaya dia naik mimbar, dia bawa kemuliaan Kristus. Dia bawa kasih Kristus, dia bawa kuasa Roh Kudus menyertai dia. Saudara sekalian, dari sisi jemaat ada tugas. Jaga hatimu penuh hormat kepada mereka yang melayani Tuhan. Jaga hatimu, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jaga hatimu, jangan merasa dirimu juru selamat. Semua ini membuat persembahan kita bukan saja tidak berkenan kepada Tuhan, malah dikutuk oleh Tuhan. Dari sisi hamba-hamba Tuhan, mereka harus mengerti. Tidak ada hamba Tuhan yang dipakai besar, hatinya untuk uang. Itu tidak ada. Di dalam sejarah, di dalam Alkitab, saya sudah pernah sering cerita kepada saudara hal yang sama. John Sung melayani di Manila, di Samboanga itu saudara. Saudara, jalan besar di Hong Kong, di mana saudara, selesai orang bilang, Boksu saya diberkati Tuhan, dia kasih amplop yang tebal. Serahkan. John Sung dah buka, dia doa, Tuhan maunya apa? Setelah itu uangnya dia bawa sampai di Solo, sampai di Magelang, orang beritahu, Boksu kita lagi bangun gereja. Nah ini Tuhan sudah siapkan uang. Oh dari Boksu, bukan dari saya, dari Tuhan melalui orang kaya di Hong Kong. Kemarin saya KKR di Hong Kong, dia kasih uang, dia langsung serahkan kepada orang itu. Itu sebabnya saudara sekalian, kalau kita hamba Tuhan melayani baik, tidak selalu happy menerima materi dari jemaat. Tidak selalu happy. Kadang-kadang orang kasih barang, saya doa Tuhan, setelah dia kasih barang ini, kuasa saya kurang apa tambah? Maka kadang-kadang saudara pergi makan, saya bilang saya yang bayar. Mutlak, kalau enggak jadi. Kenapa? Karena itu ada pergumulan hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak mau terus dibayari. Terus dibayari menyebabkan dia punya kuasa kurang. Dia tidak ada pengorbanan. Enggak ada pengorbanan. Maka kadang-kadang pergi makan saya bilang, saya yang bayar ya, saya tidak mau dibayari. Itu kita mesti taat. Karena dia ada pergumulannya sendiri yang di hadapan Tuhan. Saudara, hamba Tuhan tidak mungkin sanggup tiap kali makan bayari, betul tak? Saudara nangkap ya. Maka kalau dia ada pergumulan dia mau bayar, kita terima. Kalau dengan patong, siapapun dia yang bayar. Patong, saya pernah bilang sama dia, berapa kali saya ngomong, Patong saya yang bayar ya Patong. Nanti, kapan Patong? Waktu you lebih tua dari saya, nanti you yang bayar. Ya sampai kucing keluar tanduk saya nggak bayar. Saya bilang sama Patong, Patong saya kan anak rohani, boleh dong saya traktir orang tua, masa enggak boleh? Enggak. Saya undang you makan, saya yang bayar. Kenapa? Karena hamba Tuhan ada pergumulannya. Dia harus bayar. Dia sudah siapkan uang untuk bayar. Kalau saudara sekalian dia ngomong, berarti dia sudah siapkan uang untuk bayar. Gak mungkin setelah dia ngomong, saudara ternyata uang tidak ada, kartu kredit decline. Wah, gak mungkin. Kalau dia ngomong, berarti dia sudah pergumulan, dia sudah doa. Sekarang saatnya dia mau bayar. Sudah kasih dia, biar dia bayar. Karena itu pergumulan dia di hadapan Tuhan yang kita tidak boleh ganggu. Saudara sekalian, ini adalah hal yang kedua, menolong dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Ketiga, saudara sekalian, yang ketiga saudara,
Dan 3, 4, 5 ini kita belajar alasan apa kita mendukung hamba-hamba Tuhan, mendukung para pemberita kebenaran. Pertama, alasan yang pertama itu poin yang ketiga. Supaya kita mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Itu ayat 8. 3 Yohanes 1 ayat 8. Mari kita bandingkan dengan 2 Yohanes 1 ayat 11. Mari kita lihat paralel daripada ayat ini. Saudara, kontras daripada ayat ini adalah dalam 2 Yohanes 1 ayat 11. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, kepada pengajar sesat, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Kalau kamu mendukung pengajar sesat, kamu berbagian dalam kejahatan dia. Kalau kamu mendukung pengajar kebenaran, kamu berbagian dalam kebenaran dia. Tinggal pilih. Inilah yang Yohanes nasihatkan kepada Gaius dan kepada gereja mula-mula. Dia mengajarkan ajaran yang salah, dia menghujat Tuhan, dia menghina Tuhan, kok kamu dukung dia? Kamu dukung dia berarti kamu berbagian dalam kejahatan dia. Maka Yohanes berkata, salaman pun tidak boleh. Jangan terima dia, jangan bersalaman dengan dia. Sebaliknya, pengajar yang benar, Yohanes berkata kita wajib menerima orang-orang yang demikian. Supaya kita berbagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Artinya apa? Berbagian berarti kita diidentifikasi dengan mereka. Sama-sama orang jahat atau sama-sama orang benar. Kedua, upah mereka juga kita terima. Kalau kita berbagian dalam kejahatan mereka, berarti upah untuk kejahatan mereka kita akan terima. Kalau kita berbagian dalam kebenaran mereka, berarti upah untuk kesetiaan mereka kita juga akan terima. Tinggal pilih. Itu sebabnya Yohanes dengan keras mengingatkan jemaat, jangan menerima mereka, jangan memberi salam kepada mereka. Kamu akan berbagian dalam kejahatan mereka atau dalam kebenaran mereka. Kita wajib menerima orang-orang demikian. Kita wajib, kata Yohanes. Itu kewajiban kita mendukung mereka. Kenapa? Mereka memberitakan kebenaran. Kalau kamu anak Tuhan, kamu sudah mengenal Allah itu kebenaran. Tuhan Yesus itu kebenaran. Roh Kudus itu kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran. Kamu harus mendukung pemberita kebenaran. Kamu harus mendoakan dia. Saya lupa baca di mana. Ada satu kalimat yang saya lupa sekali di internet. Baca di mana saya lupa. Ngomong begini. Kalimat itu ngomong begini, saya tidak pernah mengkritik orang yang tidak pernah saya doakan. Bagus sekali ya. Saya tidak pernah mengkritik orang yang tidak pernah saya doakan. Saya lupa, saya baca di mana saya lupa, tidak ingat sama sekali. Saya tidak pernah mengkritik orang yang tidak pernah saya doakan. Setelah saya doakan, berarti saya mengasihi dia, saya mendukung dia. Secara baru dengan kasih, saya memberikan masukan kepada dia. Itu saudara sangat indah, sangat fair. Karena cinta kasih kita mendahului kritikan kita. Tapi seringkali yang kita rasakan atau bahkan yang kita lakukan sendiri, kita tahu saudara kritikan selalu mendahului doa. Kritikan selalu mendahului kasih. Saudara pemberita kebenaran, tugas kita adalah mendukung. Yohanes berkata kita wajib mendukung mereka. Kita wajib mendukung mereka. Pemberita kebenaran itu. Bukan saudara sekalian melalui doa saja, melalui persembahan, melalui saudara sekalian tenaga, waktu saudara membagikan brosur seminar, itu saudara sudah mendukung pemberitaan kebenaran. Saudara ambil brosur di lantai 1, bagikan kepada temanmu. Tolong foto, bagikan, tolong download dan bagikan. Itu saudara sudah mendukung pemberitaan kebenaran. Saudara mendukung tidak hanya dengan persembahan, persembahan hanya satu bagian kecil. Saudara mendoakan, itu sudah mendukung di dalam persembahan, dalam pelayanan mereka. Charles Spurgeon mengatakan, orang tanya sama dia, what is the secret of your power? Apa rahasia dari khotbahmu berkuasa? Spurgeon berkata, because the congregation always pray for me. Saudara, jemaat bisa mendoakan dia itu anugerah Tuhan. Tapi dia berkata, jemaat yang terus ingat saya mendoakan saya. Itu sebabnya pelayanan dia begitu diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa kita mendoakan. Jangan lupa kita memberikan tenaga dan waktu kita untuk mendukung pelayanan mereka. Dan saudara sekalian, pada pimpinan Tuhan tertentu memberikan persembahan dengan uang. Kita bersyukur gereja kita dipakai Tuhan untuk mendukung para misionaris di berbagai daerah, saudara, dan akan terus bertambah dari tahun ke tahun untuk memperhatikan mereka. Meskipun kami di badan pimpinan selalu dengan hati-hati menggumulkan, mendoakan, mempelajari setiap keputusan untuk memberikan dukungan. Tapi dukungan akan terus diberikan. Selama gereja ini masih ada kesulitan pun kita dukung.
Apalagi kalau kita tidak mengalami kesulitan. Karena kita jalankan firman Tuhan. Kita menjalankan firman Tuhan. Saudara sekalian, ini adalah yang ketiga. Kita mendukung karena mereka, kita mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Keempat, saudara, kita mendukung para pemberita kebenaran. Ayat 7, 3 Yohanes 1 ayat 7, mari kita lihat. Kita mendukung mereka kenapa? Sebab karena namanya. Ini yang paling penting dari seluruh penjelasan ini, saudara. Nama Tuhan. Mereka pergi karena nama Tuhan. Mereka pergi bukan untuk nama sendiri, bukan untuk nama organisasi. Saudara, mereka pergi karena nama Tuhan. Saya tidak bisa selalu sharing mengenai misi di atas mimbar, karena terbatas, saudara sekalian. Tetapi saudara, kalau ikut doa pagi, kadang-kadang saya sharing mengenai misi yang lebih terbatas untuk jemaat, saudara. Banyak hal yang bisa dibagikan. Mereka pergi bukan demi nama mereka, bukan demi nama organisasi mereka. Tidak ada organisasi misi yang membela nama dia. Seluruh dunia itu tidak ada. Organisasi misi yang membela nama dia, tinggal tunggu waktu dibubarkan. Itu tidak ada, saudara. Semua organisasi misi tidak bela nama dia. Mereka membela nama Tuhan. Nama Tuhan. Nama Tuhan. Saudara sekalian, nama Tuhan begitu penting. Saudara bayangkan, saudara, dua hal yang sangat penting dalam kekristenan. 10 hukum dan doa Bapa kami. 10 hukum dan doa Bapa kami. Coba kita pikirkan, apa kesamaan dari dua ini? 10 hukum adalah, saudara sekalian, 10 yang dipilih mewakili ribuan hukum. Di dalam seluruh Alkitab dipilih 10. Dari jutaan pergumulan manusia dipilih 6. Masukkan dalam doa Bapa kami 6 permintaan. 6 permintaan, 10 hukum. Beda. Tetapi nama Tuhan ada di dua-duanya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dikuduskanlah namamu. Coba lihat ya. Hanya satu yang sama, yaitu nama Tuhan. Hormati ayah ibu, bagus, penting, ada di 10 hukum, tidak ada di doa Bapa kami. Saudara tidak baca di doa Bapa kami, Yesus mengajar kita berdoa, Tuhan tolong kami menghormati, mengasihi, memperhatikan orang tua kami. Tidak ada. Ada di 10 hukum, tidak ada di doa Bapa kami. Di doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajar kita mengampuni orang lain, seperti kami mengampuni orang lain. Tapi di 10 hukum tidak ada. Penting mengampuni, ini penting. Tapi 10 hukum tidak ada. Jangan lupa mengampuni orang lain, tidak ada. Saudara. Yang di doa Bapa kami, nggak ada di 10 hukum. Yang di 10 hukum, nggak ada di doa Bapa kami. Tapi nama Tuhan ada di dua-duanya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Lalu disambung oleh doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Itu berarti nama Tuhan sangat penting. Itu sebabnya orang yang bekerja bagi nama Tuhan harus kita dukung. Kita sendiri kalau nama kita dicela, kita protes. Kita sendiri saudara perjuangkan supaya nama perusahaan kita dikenal. Itu sebabnya saudara investasi untuk marketing menelan dana triliun, miliar, berapapun dibayar untuk nama perusahaan. Nama bisa dikenal, nama bisa dijaga, nama jangan dicemarkan. Tapi nama Tuhan siapa yang bela? Siapa yang memperjuangkan nama Tuhan? Orang-orang yang berjuang bagi nama Tuhan kita harus bela. Mari kita lihat saudara sekalian beberapa ayat. Pertama Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kami lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Setelah akan mencuri, orang Israel kalah dari Ai, lalu akibatnya saudara sekalian, Yosua berkata, kami akan dilenyapkan, nama kami akan dilenyapkan dari bumi ini. Tapi Yosua tidak berkata, apa yang kau lakukan untuk memulihkan nama kami. Yosua tidak berdoa minta nama mereka dipulihkan. Yosua berdoa minta nama Tuhan dipulihkan. Ketika orang Israel kalah, ketika orang Israel dikepung oleh bangsa-bangsa, bangsa-bangsa, wah Tuhannya tidak mampu mengurusi mereka. Wah Tuhannya membebaskan mereka dari Mesir, tapi telantarkan mereka di padang gurun. Yosua tidak minta nama mereka dipulihkan. Biar nama mereka dilenyapkan dari bumi ini, tidak apa-apa. Tapi nama Tuhan jangan dicela. Saudara lihat inilah hamba Tuhan yang fokusnya adalah membela nama Tuhan. Sekarang kita bertanya siapa yang membela nama Tuhan? Siapa yang memperhatikan nama Tuhan? Mari kita baca 2 ayat bersama-sama. Kisah para Rasul 4 ayat ke-12. Mari kita membaca bersama-sama. Kisah para Rasul pasal yang keempat
ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Filipi 2 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. Filipi 2 ayat 10. 1, 2, 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara lihat ya, nama Yesus yang memberi keselamatan. Itulah deklarasi Petrus. Ini yang dibawa oleh hamba-hamba Tuhan. Ini yang dibawa oleh para misionaris, membawa nama Yesus supaya memberi keselamatan kepada manusia. Lalu Paulus berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala manusia. Orang berjuang bagi nama Tuhan. Siapa yang berjuang untuk mereka? Mendukung mereka. John Stott berkata, jealousy for the name of Christ is the most compelling of all missionary motives. Kecemburuan akan nama Tuhan adalah motivasi yang paling utama dari semua misionaris. Mereka pergi karena nama Tuhan. Saudara Henry Martin, saudara, seorang yang juara matematika di Cambridge, akhirnya dipakai oleh Tuhan. Saudara, ceritanya panjang, tapi saya kapan-kapan ceritakan kepada saudara mengenai Henry Martin. Dia melayani di Timur Tengah dari Turki, dia mati di Turki, saudara. India, saudara, Timur Tengah, Iran, Turki, saudara. Suatu waktu orang memberitahu dia, tahu enggak, orang Kristen perang dan kalah dibunuh, begitu banyak orang dibunuh. Sehingga sampai Tuhan Yesus berlutut kepada pemimpin agama lain untuk minta-minta supaya orang Kristen jangan dibunuh. Waktu dia dengar kalimat itu begitu terhina. Tuhanku dihina begini rupa, saya tidak mau. Maka dia bangun, dia berapi-api. Tapi bukan berapi-api membalas mereka. Berapi-api menginjili. Selama 6 tahun dia menginjili. Dan akhirnya mati di Turki, saudara. Mati dalam kondisi sakit yang sangat mengenaskan. Itu Henry Martin. Dia tersinggung. Seorang filsuf yang saya teliti namanya Jürgen Habermas. Saudara, ahli mengatakan, Habermas setiap kali tulis di koran, mengkritik perang, mengkritik apa, mengkritik nuklir, mengkritik apa, saudara. Setiap kali dia baca berita, dia marah, dia tulis di koran. Tapi dia seorang ateis, dia seorang agnostik, dia bukan seorang Kristen. Saudara sekalian, tetapi Henry Martin tersinggung ketika nama Yesus dicela. Kita yang membela nama Tuhan siapa? Siapa yang memperjuangkan nama Tuhan? Biarin aja nama Tuhan dicela. Yang penting nama saya jangan dicela. Yang penting nama usaha saya jangan dicela. Nama Tuhan dicela, biarin. Saudara, orang yang taruh nyawa untuk nama Tuhan harus didukung. Orang yang taruh nyawa untuk nama Tuhan harus dibela. Itulah tugas kita. Itulah panggilan kita. Ini adalah poin yang keempat. Poin yang kelima, kenapa kita mendukung para pemberita kebenaran? Karena mereka tidak menerima sesuatu pun dari orang yang tidak mengenal Allah. Mari kita lihat 3 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 3 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini komitmen daripada setiap hamba Tuhan. Kenapa? Karena persembahan hanya boleh diberikan oleh orang yang sudah mengalami darah Kristus. Itu sebabnya gereja punya etika dalam beli barang. Gereja kalau beli barang tidak boleh secara tawar sampai orangnya tertindas, terpaksa mesti kasih. Itu bukan gereja. Apalagi dia bukan orang percaya. Tawar 1 kali, 2 kali, stop. Dia tidak mau, ya sudah. Kita kalau tidak cocok harganya, cari tempat lain. Jangan paksa. Itu adalah etika kita yang kita jaga, saudara. Saudara, kenapa? Karena kita tidak menerima dari orang yang belum percaya. Maka misionaris ketika mereka pergi melayani, kadang-kadang bekerja. Seperti Paulus bekerja sebagai petugas tenda supaya dia bisa hidup. Kenapa? Zaman dulu tidak seperti sekarang. Zaman dulu persembahan untuk mendukung misionaris dikumpulkan tiap minggu. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, hendaknya hari pertama dalam minggu itu kumpulkan persembahan. Kumpul, tidak bisa setiap kali kumpul, bawa ongkos, bawa lebih banyak dari uang persembahan. Maka kumpul sampai mungkin 1 tahun. Baru utus Epafroditus dari Kolose pergi bertemu Paulus di Efesus dan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Paulus. Karena itu Paulus harus bekerja sebagai tukang tenda supaya dia bisa membiayai kehidupan dia, kebutuhan dia sendiri. Paulus berkata, aku bekerja dengan tanganku supaya tidak menjadi beban bagi orang lain.
Lah kalau misionaris tidak boleh terima daripada orang belum percaya. Lalu gereja juga tutup mata, tinggal diam, orang Kristen juga tidak mendukung. Lalu kalau begini saudara, mereka yang dipanggil Tuhan harus mati kelaparan. Cuma itu jalannya. Tidak boleh terima dari orang belum percaya, tapi orang percaya tidak memberi apa-apa, berarti hanya satu jalan bagi misionaris, harus mati kelaparan. Tidak ada jalan lain. Orang belum percaya, tidak boleh terima. Orang percaya, tidak mau kasih. Jadi pilihannya apa? Mati kelaparan. Itu sebabnya setiap kali perjamuan kudus selalu diumumkan, mari kita memberi persembahan untuk misi. Berikan persembahan ke rekening gereja dengan tulisan misi. Saudara sekalian, persembahan dikumpulkan dan kita mengalokasikan untuk mendukung misionaris. Termasuk ada yang kita dukung, ada yang melayani di luar negeri, ada yang melayani di dalam negeri, ada yang melayani di kota besar, ada yang melayani di kampung, saudara. Supaya mereka bisa makan, supaya mereka jangan sampai mati kelaparan karena mereka tidak menerima uang dari orang yang belum percaya. Mari kita membaca 1 Korintus 9 ayat 14 dan kita menghafal ayat ini. 1 Korintus 9 ayat yang ke-14. Mari kita baca 2 kali, kali yang ketiga kita hafal sama-sama. 1, 2, 3. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Sekali lagi. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Mari kita hafal lengkap. 1, 2, 3. 1 Korintus 9 ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Sekali lagi. 1 Korintus 9 ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ini bukan pengaturan gereja. Tuhan menetapkan, kenapa? Dia yang memanggil hamba-hamba Tuhan. Dia yang menetapkan. 2 kali Tuhan Yesus berkata dalam Matius 10, dalam Lukas 10. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Tuhan Yesus yang menetapkan. Harus memberikan kepada dia yang patut. Maka saudara, kita waktu memberikan dukungan kepada hamba-hamba Tuhan, kita nggak boleh mengatakan, ini misionaris dari kampung, sudah kita kasih dia aja HP yang rusak-rusak, saudara. Jangan mempersulit apa membantu. Dia hamba Tuhan, jangan perlakukan hamba Tuhan seperti pengemis. Ini bukan kalimat saya, ini kalimat dari Howard Marshall. Jangan perlakukan hamba Tuhan seperti pengemis. Inilah salah satu perjuangan Pak Tong selama puluhan tahun. Berjuang supaya dignitas hamba Tuhan bisa dikembalikan. Dulu saudara, di banyak daerah hamba Tuhan sangat dihina. Memang banyak hamba Tuhan kurang baik sehingga akhirnya menyebabkan orang hina. Saudara, lalu Pak Tong memperjuangkan dignitas hamba Tuhan. Sehingga saudara, jemaat GRI dilatih untuk menghormati hamba Tuhan. Dilatih untuk mendukung hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan mereka. Itu adalah kebiasaan daripada GRI. Saudara sekalian, kami pergi ke KK regional di daerah mana saya lupa. Saudara sekalian, lalu ada vikaris-vikaris ikut. Lalu di sana orang lokal di sana bilang, Pak, kalau ke sini jangan sebut vikaris, bilang aja hamba Tuhan. Kenapa? Karena vikaris di sini itu adalah tukang suruh, tukang fotokopi di gereja. Ya, jadi sudah majelis datang, fotokopi, nah itu vikaris fotokopi. Ya apa saudara? Jadi kalau Bapak sebut vikaris, mereka langsung tidak menghargai. Karena itu vikaris adalah tukang fotokopi. Kasihan sekali saudara. Di banyak gereja memang hamba Tuhan diperlakukan seperti karyawan. Dikasih gaji kecil, lalu setelah itu disuruh-suruh. Sehingga mereka bukan pemimpin rohani seperti yang seharusnya. Pak Tong mengatakan satu kalimat begini kepada kami di sinode. Pendeta sekalipun dari keluarga konglomerat kaya raya, persembahan untuk dia berapa harus diberikan yang sepatutnya. Tidak boleh kurang hanya karena keluarga dia kaya raya. Itu satu aturan bijaksana. Saudara, kalau kita tahu keluarga dia kaya, kita kurangi persembahan untuk dia, berarti apa? Kita suruh dia bergantung kepada keluarga, benar enggak? Kalau dia bergantung kepada keluarga, dia bisa bersaksi kepada keluarga enggak? Enggak bisa. Sebanyak gereja saudara tidak mengerti bijaksana. Itu sebabnya saudara, hamba Tuhan menjadi bergantung kepada orang kaya, sehingga orang kaya istri 3 pun tidak berani ditegur. Enggak ada pendeta berani tegur dia. Kenapa? Kalau tegur dia nanti persembahannya tidak masuk, uang anak sekolah macet. Hamba Tuhan saudara bagaimanapun, tidak boleh tergantung kepada siapapun. Hanya bersandar Tuhan.
Itu adalah ketetapan hati. Kalau dia sendiri tidak bersandar Tuhan, dia suruh kita beriman, aneh. Dia harus bersandar Tuhan bagaimanapun. Dan gereja harus memikirkan akan semua itu. Saudara sekalian, Paulus mengatakan hamba Tuhan harus memperoleh apa yang sepatutnya bagi dia. Saudara, itu sebabnya D. Eckerson mengatakan gereja tidak membayar gaji hamba-hamba Tuhan. Gereja menyediakan sumber daya supaya mereka bisa melayani dengan bebas. Ini kalimat D. Eckerson. The church does not pay its ministers. Gereja tidak membayar gaji hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan gajian, beda. Coba saya tanya sama saudara tahu. Gaji awal bulan atau akhir bulan? Hah? Akhir bulan. Tanggal 25 biasanya ya. Tapi hamba Tuhan GRI diutus melayani mulai tanggal 1 Juni atau 1 Januari. Dia sampai diutus di tempat itu langsung ditransfer uang hidup oleh bendahara. Lalu bendahara kasih tahu, Pak kami baru transfer uang hidup tanggal 1. Karena bukan gaji. Dia diberikan tunjangan hidup, diberikan bantuan bulanan, diberikan penghargaan untuk mendukung dia bisa hidup. Saudara, memang ya. Coba saudara bayangkan kalau hamba Tuhan bekerja, saudara sambil bekerja, saudara bayangkan umpama ya. Saya sambil persiapan khotbah harus cek itu saudara pesanan di Shopee. Saudara, kacau enggak? Hah? Kacau enggak coba saudara? Besok bisa isi hati Tuhan disampaikan enggak? Kenapa harus sambil dagangan? Uang enggak ada kok. Ya harus sambil jualan apa. Akhirnya saudara sekalian hamba Tuhan berkhotbah motivasi sulit murni. Sebab di gereja banyak kompetitor dia, ya kan? Coba bagaimana? Kacau enggak? Enggak bisa saudara. Itu sebabnya menjadi hamba Tuhan berarti full time. Loh Pak, Paulus aja tukang tenda. Boleh dong hamba Tuhan sambil dagang. Maka muncul nama PDT, pengusaha dipakai Tuhan. Ya. PDP, pendeta dan pengusaha. Enggak benar. Paulus kerja tenda karena dia tidak boleh terima uang dari orang belum percaya. Sekarang orang masuk ke gereja tidak mau seluruhnya serahkan diri jadi hamba Tuhan. Dia maunya sambil dagangan. Supaya apa? Supaya saya tidak merepotkan majelis. Kalau saya sambil dagangan tidak ada majelis bisa koreksi saya. Kenapa? Karena uangnya saya lebih banyak dari uang dia. Tidak benar itu. Dia menyerahkan diri bersandar sama Tuhan. Maka hamba-hamba Tuhan yang sudah kerja sebelum masuk sekolah teologi, saudara sekalian masuk sekolah teologi. Mulai bulan pertama, bulan kedua, tahun pertama, tahun kedua. Satu hal yang jarang jemaat doakan. Tapi hari ini saya beritahu saudara harus doakan. Melihat rekening terus berkurang. Gampang gak? Jadi kamu aja gampang gak? Hah? Gak gampang. Tapi itu hamba Tuhan harus lakukan itu. Lihat terus saudara kurang. Sampai saudara kadang-kadang waktu masuk ke gereja pelayanan. Sudah tinggal 10%, tinggal 20%. Tapi mereka harus tetap taat sama Tuhan. Untuk bersandar kepada Tuhan. Semakin banyak korban, kuasanya semakin besar. Karena dia berani lepas untuk dipakai oleh Tuhan. Makin dia tahan. Tidak bisa, saya bilang sama istri saya waktu pacaran pertama kali. Pacaran sama saya tidak lagi minta orang tua. Setuju? Kedua, pacaran sama saya tidak ada barang yang dipertahankan. Mobil saya pernah jual. Barang emas pernah jual. Gereja perlu jual. Serahkan. Waktu saya jual mobil bawa ke tempat dealer mobil bekas. Dia tanya, Pak mau ganti yang lain? Enggak. Anak sekolah? Enggak. Orang tua sakit? Enggak. Terus uangnya buat apa Pak? Mau sumbang ke gereja. Dia garuk kepala sampai sekarang belum selesai saudara ya. Terus dia bilang, Pak seumur hidup saya dagang mobil bekas. Belum pernah orang jual mobil sumbang ke gereja. Ini pertama kali. Pak tolong nanti pulang kemana saja supir saya antar sampai ke rumah. Untuk menghormati Bapak yang lakukan ini. Itu orang dato Kristen apa enggak saya enggak tahu ya. Tapi orang dealer mobil bilang sama saya gitu. Kemana saja supir akan antar Bapak. Supir saya akan bawa Bapak sampai ke rumah. Untuk menghargai Bapak sudah lakukan ini. Saudara sekalian itu adalah hamba Tuhan. Dia enggak boleh saudara menahan apa saja yang ada pada dia. Harus semua siap dilepas. Untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Karena dalam satu gereja yang tidak bisa lari itu hamba Tuhan. Majelis bisa pindah gereja enggak? Hamba Tuhan bisa lari hidupnya di situ. Ketika kesulitan semua lari. Tinggal hamba Tuhan. Itu Henry Light yang menulis lagu Abide With Me. Waktu saudara mereka tidak setuju sama dia.
semua jemaat keluar, tinggal dia sendiri. Tapi Tuhan pelihara dia dan Tuhan pakai dia terus pekerjaan Tuhan. Hamba Tuhan yang sejati tidak pernah ditinggalkan. Berapapun manusia meninggalkan dia, tapi mereka tidak, Tuhan tidak meninggalkan dia. Paulus berkata, mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Ini adalah lanjutan dari kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, yaitu supaya seorang pekerja patut memperoleh upahnya. Kiranya Tuhan menyertai dan memimpin kita di dalam mendukung pemberita-pemberita kebenaran. Mendukung hamba-hamba Tuhan itu pertama. Kedua, bukan hanya mendukung hamba-hamba Tuhan, mendukung orang-orang awam yang melayani. Di gereja kita ada penatua, ada diaken, ada diakones. Kemarin di katekisasi saya bilang, dukunglah. Kalau saudara mau ikut katekisasi, rendah hati. Saudara sekalian belajar untuk taat, untuk komitmen. Kalau ada arahan, ikuti. Ada keputusan, ikuti. Ada peraturan, ikuti. Sama. Bapak Ibu yang melayani di ibadat, dukunglah penatua, diaken, pengurus yang melayani bagian ibadat. Ada aturan, diikuti. Ada arahan, diikuti. Ada keputusan, diikuti. Itu bentuk kita mendukung. Kita tidak kasih mereka persembahan. Orang-orang awam sendiri mandiri secara keuangan. Tapi saudara mendukung mereka dengan cara apa? Kalau mereka beri aturan, saudara ikuti. Itu adalah bentuk kita mendukung mereka. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Pahala Silalahi akan memimpin kita di dalam doa untuk meresponi firman Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita masuk ke dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena firman-Mu selalu memberikan kepada kami pencerahan. Bagaimana kami boleh bersikap benar di hadapan Tuhan dan suci di hadapan Tuhan. Terhadap hamba-hamba Tuhan, terhadap hamba-hamba-Mu yang Engkau pilih, Engkau urapi dan Engkau utus. Dan kami juga boleh belajar untuk bersikap sebagai orang awam, sebagai umat Tuhan, untuk boleh hidup sebagaimana layaknya hamba Tuhan. Ya Tuhan. Sebagaimana layaknya orang-orang yang Engkau utus dan Engkau panggil untuk melayani Tuhan di berbagai hal, di berbagai tempat, dan di berbagai bidang yang Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersaksi bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tetap berdiri, kita bersama-sama mengaku iman kita di hadapan Tuhan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tahun 2022, badan pengurus yang lama mengambil satu keputusan yang penting, yaitu kita mulai perintisan cabang. Dan di dalam pimpinan Tuhan, bulan Juli 2022 dimulai persekutuan Reform Pekanbaru, sehingga bulan Juli ini adalah 2 tahun. Nanti akhir bulan akan ada satu syukuran di Pekanbaru, ulang tahun dari PRI Pekanbaru yang kedua. Kita bersyukur yang Tuhan mulai tidak pernah salah. Yang Tuhan rintis tidak pernah keliru. Yang Tuhan lakukan, Tuhan pelihara. Karena bukan dari manusia, bukan ambisi manusia, tapi kehendak Tuhan. Setelah berjalan selama 2 tahun, Tuhan menyertai. Sehingga ada buah sulung yang pertama, yaitu seorang aktivis menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan dan masuk ke STTRI dan sudah terima. Biasanya kita tidak mendoakan hamba-hamba orang yang masuk sekolah teologi. Kalau lulus, waktu mau praktek, baru kita doakan. Tapi karena ini adalah buah sulung dari gereja yang kita rintis, maka kita mendoakan. Saya persilakan Pak Adi sama Bu Mary berdiri di tempat
dan kita akan mendoakan mereka untuk pelayanan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih dari PRI Pekanbaru. Tuhan, bangkitkan seorang saudara yang melayani kami bersama-sama selama 2 tahun sebagai seorang aktivis yang inti, yang setia, dan sekarang Tuhan panggil dia untuk masuk ke dalam sekolah teologi. Kami bersyukur yang Tuhan mulai, Tuhan berkati. Yang Tuhan mulai, Tuhan campur tangan. Sehingga tidak ada yang keliru. Karena bukan ambisi kami, tapi dari Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan sertai Pak Adi, Bu Mary, beserta dengan anak-anak yang pindah dari Pekanbaru ke Jakarta. Tuhan memberkati mereka, studi, Pak Adi dengan baik, dengan lancar menyesuaikan, juga keluarga dalam penyesuaian tinggal di kota yang baru. Tuhan berikan kekuatan. Sehingga di kemudian hari, Pak Adi boleh menjadi seorang hamba Tuhan yang boleh dipakai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Tuhan memberkati. Saudara sekalian, hari Jumat nanti saya akan memimpin kebersamaan untuk para lansia, Bapak Ibu lansia diundang bersekutu, ada teman, sama-sama sharing, saling menguatkan melalui kebersamaan. Dan juga orang tua kita di kota lain atau yang tidak bisa datang secara fisik, tidak ada yang nganter atau karena kesehatan, mohon bisa diajak mengikuti Zoom. Melalui Zoom bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan yang datang secara fisik ada persekutuan yang akan diadakan untuk para lansia. Pada hari Jumat akan datang tanggal 19 Juli. Silakan saudara bisa mendaftar, bisa mengikuti orang-orang tua kita boleh bersekutu. Saudara sekalian, hari Selasa ada Student Bible Study yang diadakan untuk para mahasiswa dan pelajar. Kita bisa mengundang mereka untuk mengikuti melalui Zoom. Dan pada hari Rabu, PA dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan membahas tema yang sangat penting, yaitu ketakutan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan nanti pada hari Sabtu, PA yang couple kembali diadakan. Kami sangat mengharapkan pasangan-pasangan muda bisa bergabung untuk mempunyai teman bersekutu, teman bergumul, teman berjuang, baik dalam karir maupun dalam mendidik anak. Mari bersama-sama di PA yang couple hari Sabtu keempat. Setiap Sabtu keempat pukul 16.30 ada Children Fellowship sehingga saudara bisa berkumpul bersama teman-teman. Mari kita berkumpul bersama-sama.